jam 3 kurang 5 itu dia keluar rumah. Ini mohon dicerna ya sahabat-sahabat Ki Anom Aziz. Keterangan Danu ke telinga Ki Anom Aziz dan tim di situ ada 4 orang dan ada Pak Kadesnya juga sebagai pimpinan tertinggi di Desa Jalan Saga dan menyangkut juga keluarga ya Pak Kades ini mewakili keluarga. Danu dengan terang benerang dan sejujur-jujurnya dia keluar jam 3 kurang 5 untuk niatan membeli nasi goreng karena lapar, sahabat. Tidak ada, Cuman tidak ada rekaman maksudnya. Tidak ada hipnotis. Tidak ada ya. Tidak ada hipnotis tidak ada itu. Hipnotis. Itu betul real atau gimana? Artinya Danu ngomong sendiri dan itu ya? disaksikan oleh tidak ada tekanan apapun ya. Nggak ada. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis agar tidak gagal paham. Sahabat-sahabat Aka, kita mendapatkan berita terbaru dari Pak Kades Indra Zainal. Salam sahabat Indra buat Pak Indra Zainal. Aka ini salah satu sahabat Indra Zainal nih, favorit lah ke Pak Kades. Begini sahabat-sahabat Aka, silahkan datang ke channel Indra Zainal. Di bawah deskripsi ini ada link-link, itu Indra Zainal maupun Pak Ki Anom. Sahabat-sahabat Aka, di sana menarik banyak cerita-cerita sebenarnya, apalagi kalau sudah Pak Kades mengatakan istilahnya karena mereka tidak tahu fakta di lapangan dan sebagainya. Ya, kita memang tidak fakta di lapangan, tetapi kita tahu dari orang-orang di lapangan, contoh dari Pak Kades, dari Ki Anom, dari Dedi dan sebagainya, dari info-info, data-data maupun yang tidak di publik, sahabat-sahabat Aka. Begini sahabat-sahabat Aka, yang menarik di sini bukan masalah Danu keluar pagi jam 3 kurang 5 Ki Anom. Ada yang menarik tentang takut tidak digaji, kata-kata seperti itu. Tapi sebelum masuk ke sana, mari kita dengar dulu keterangan di Pak Kades yang terbaru yang diupload tanggal 26 Desember 2022. Meyakinkan pada kita bahwa apa yang dibicarakan Ki Anom pada saat itu, yang diupload tanggal 16 Oktober 2022, itu apa adanya. Kan begitu. Jadi ucapan Danu tidak direkayasa dan sebagainya dalam pandangan analisa Aka. Bagi Aka mau di-notice, mau enggak dan sebagainya itu bukan urusan bagi Aka. Karena Aka sudah mengambil pelajaran. Tanggal 19. Peristiwa tanggal 19 itu ada. Kita tahu dibilang menjaga TKP. Jalan ceritanya Banpol. Tetapi ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Yang sampai saat ini mungkin Danu sendiri tidak berani mengatakan dia mengambil motor. Bukankah keterangan saudara Dedi? Dedi ada di TKP, di SMA. Itu sudah Aka bahas. Kenapa motor ditutup-tutupi? Kan begitu. Panjang jalan ceritanya sampai viral dan sebagainya. Tapi motor tetap ditutup-tutupi. Dalam pandangan analisa Aka. Begitu juga Aka berpikir mungkin peristiwa keluar pagi itu ada. Mungkin. Tetapi jalan ceritanya beli nasi goreng dan sebagainya. Orang itu kan panjang ceritanya mungkin. Itu mungkin bagian dari suatu cerita. Kan begitu. Bagian dari suatu cerita seperti tanggal 19. Jaga TKP tapi mengambil motor. Mungkin juga beli nasi goreng dan sebagainya, jalan ceritanya ada yang ditutup-tutupi. Apalah dalam pandangan analisa Aka. Aka tidak begitu percaya dengan ucapan itu semua. Karena bagi Aka, sahabat-sahabat Aka, apabila Danu jujur tanggal 19 mengatakan mengambil motor, itu merugikan buat Danu dan Yoris. Karena sudah digaung-gaungkan bahwa Danu menjaga TKP bukan mengambil motor. Begitu juga Danu sudah digaung-gaungkan tidak keluar rumah malam itu. Lalu dia kalau mengakui keluar rumah, itu kan kalau cerita beli nasi goreng kan bumbu-bumbunya sajalah. Kalau dia mengatakan mengakui peristiwa itu dia keluar rumah, itu terbantahkan dan itu akan merugikan Danu dan Yoris. Karena Yoris pada saat itu bersama Danu. Oke sahabat-sahabat Aka, itu dalam pandangan analisa Aka. Kan begitu, rugi mereka kalau mereka mengakui mengambil motor atau mengakui Danu keluar pagi itu. Adapun cerita bumbu-bumbunya bagi Aka
hanya sebuah cerita perjalanan yang kita cukup tertawa saja. Maka Aka bilang, Danu tidak berani jujur. Kan begitu. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Aka, mari kita dengarkan potongan video ini dulu. Lalu nanti kita lanjutkan analisa tentang ucapan takut tidak digaji oleh yayasan. Kita juga tidak ada penekanan, Pak Kades segitu lembutnya, dan sepengetahuan Ki Anom ya segitu baiknya dan segitu bijaknya. Karena ingin membantu Danu supaya jangan berbelit-belit. Kalau memang tahu ya tahu, kalau merasa takut ya takut sama siapa gitu. Bahkan di situ ke Pak Kades juga Danu takut tidak digaji oleh yayasan. Bilang ke Pak Kadesnya. Nah, kira-kira motifnya seperti apa, Pak? Ini pandangannya, analisanya. Ya, analisa saja, Pak. Ya, jadi Kalau- tidak yang sebenarnya seperti itu. Karena belum ada yang tahu seperti itu, Pak. Kalau motif kan polisi ya yang tahu ya. Iya, yang tahu kan hanya polisi penyidik. Penyidik saya juga sampai per hari ini tidak berani nanya dan tidak dikasih tahu karena itu sudah urusan polisi. Kan sampai hari ini polisi pun belum bisa Menentukan. menentukan Ya. motifnya apa gitu. Motif terjadi pembunuhan itu. Nah, hanya banyak orang mengira-ngira Iya. karena yayasan gitu kan. Ramai lah digoreng itu masalah yayasan. Sahabat-sahabat Aka, makanya sahabat-sahabat Aka sering Aka ingatkan, kita nggak perlulah sibuk-sibuk mencari pelaku. Sebab apa? Kalau kita nafsu mencari pelaku, kita jadi kalau cek Pak Kades bilang overload, overlap lah gitu kan. Jadi kita membahas barang bukti, alat bukti, sidik jari, DNA dan sebagainya. Padahal itu ranah penyidik gitu. Ada Aka bahas itu? Nggak mau Aka gitu. CCTV dan sebagainya. Kalau kita bicara motif, kan begitu. Itu motif itu sebab. Sebab itu bisa dua macam. Membahas ranah kasus atau ranah motif daripada saksi-saksi ini. Kan begitu. Aka bicara motif misalnya sekolah. Kan begitu. Bukan berarti bicara motif pelaku. Karena saksi-saksi ini di sekolah. Apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Rajapati? Itu bukan urusan Aka. Motif-motif kebohongan mereka di publik ini yang harus kita bahas. Motifnya bukan motif pelaku. Ini salah kaprah kalau bicara motif. Kan begitu. Sebab apa? Ini para pelaku, para saksi ini berbohong misalnya. Menutup-nutupi masalah. Bukan kita membahas motif pelaku. Motif saksi kenapa tidak jujur. Berbeda kan. Kita membahas motif saksi dengan motif pelaku. Cuman kita yang namanya suka membela saksi ya begitu. Saksi kita dianggap jujur, saksi orang lain tidak. Kan begitu. Jadi pemahaman motif. Kalau kita membahas ranah saksi, kita membahas saksi. Motifnya kenapa dianggap tidak jujur. Kan begitu. Jangan dianggap mereka motif pelaku. Salah kaprah di sana. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, itu yang Aka tekankan kepada sahabat-sahabat Aka. Kita nggak usahlah bahas yang kita nggak paham itu. CCTV, alat bukti, data, si ini nggak ada sidik jari, sini nggak. Dari mana lah kita tahu? Kan kayak gitu. Orang keterangan penyidik aja nggak ada kok seperti itu. Mari kita langsung masuk substansinya kembali. Kan gitu. Ki Anom mengatakan, kan bahwa Pak Kades mengasih tahu bahwa katanya Danu takut tidak digaji oleh yayasan. Apakah benar ucapan Kades? Itu urusan Ki Anom sama Kades. Makanya Kades baru-baru ini dia video mengatakan bahwa kan begitu karena yayasan, Amel digoreng masalah yayasan. Ya sepengetahuan Aka, kena Aka orang yang mau mengikuti gitu tentang yayasan, tentang sekolah. Misalnya kan sangat sedikit sekali lah menemukan Amel digoreng tentang yayasan. Siapa yang menggorengnya? Tetapi yang suka digoreng itu ya kita harus lihat kan udah kabah ya Mimin. Siapa yang suka ngegorengnya? Ya kan dari keluarga Pak Kades juga. Kita kan harus jujur-jujur saja supaya apa? Netizen ini dicerahkan dengan kebenaran-kebenaran fakta. Memang akan tidak datang ke TKP misalnya. Kata Pak Kades misalnya karena mereka tidak tahu fakta di lapangan memang.
Makanya Aka berharap orang-orang yang tahu di lapangan silahkan datangi sekolah, periksa berapa jumlah guru, berapa gajinya, kenapa ada duit 30 juta di TKP yang dikatakan itu tuh gaji guru, tuh berapa bulan dan sebagainya. Seharusnya kan seperti itu, tapi ya nggak ada yang berani nggak. Jadi buat apa kita bicara fakta-fakta? Nah, itu kembali lagi. Jadi di sini dalam pandangan analisa Aka sangat wajar saudara Danu takut. Karena saudara Danu pada saat itu bersama Yoris. Yoris itu siapa? Ya kita melihat sekarang, walau Danu sudah keluar, dia masih terdata di data Depodik sebagai operator. Kenapa tidak dibahas yang seperti itu? Begitu juga tanggal 9. Jadi dalam pandangan analisa Aka, Danu ini tidak bergerak sendiri. Kan begitu. Makanya Danu tidak berani jujur. Dia memang tidak mau jujur. Apa untungnya sama dia kalau dia jujur? Mengatakan bahwa tanggal 19 mengambil motor. Mengatakan berapa jumlah guru. Masuk di akal enggak uang 30 juta di TKP itu untuk gaji guru. Berapa jumlah guru dan berani tidak Danu. Buat apa dia jujur? Gak ada untung sama dia. Logikanya seperti itu dalam menganalisanya. Sahabat-sahabat. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka. Yang membuat framing rasanya tentang yayasan ini banyak orang pintar yang membahas kasus ini. Tapi kita tidak juga bisa memahami antara sekolah, yayasan dan yayasan. Danu itu orang sekolah yayasan. Yang yayasan itu Yosep Yoris almarhum. Jadi di sana sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang masalah sekolah tidak ada sangkut paut dengan kasus Rajapati, kembali lagi mereka juga di awal sudah membuat cerita tentang sekolah, memasukkan nama Mimin. Itu akan bahas kemarin. Jadi bagaimana lagi kita mutar-mutar, kita tidak akan ketemu membicarakan suatu substansi yang jujur apabila niat kita memang bukan untuk almarhum dan Ibu Tuti. Kita bisa lihat kok konten-konten kita, video-video kita, ucapan-ucapan kita, di mana posisi kita. Aka nggak perlu mamer-mamerkan, boleh koreksi video-video Aka. Sekali lagi video-video Aka, walau Aka bicara motif, tapi itu motif tentang saksi, bukan motif mencari pelaku. Motif adalah sebab mereka kenapa berbohong. Kan begitu. Kenapa mereka tidak jujur? Jangan mereka saksi, kita arahkan menjadi pelaku, mencari motif mereka. Jangan salah kaprah kalau kayak gitu. Oleh sebab itu sekian dan terima kasih buat Ki Anom. Sehat selalu Ki. Gitu. Buat Pak Kades sehat selalu. Salam sehat.